Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an illallah, la ilaha asyhadu anna illallah, Muhammadar asyhadu anna Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa La haula billah. wa quwwata illa billah. Puji dan syukur Puji mari dan kita syukur mari sama-sama kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah panjatkan Subhanahu wa kehadirat taala Allah Subhanahu wa taala yang mana atas yang mana rahmat dan atas rahmat dan karunia-Nya karunia-Nya kita semua bisa kita semua hadir bisa dalam hadir dalam acara rutin acara rutin kajian kajian yang masuk yang edisi masuk edisi ke-50. ke-50. Alhamdulillah pada malam Alhamdulillah hari pada ini malam hari ini kita kedatangan kita narasumber kedatangan dari narasumber dari Cirebon. Cirebon. Salawat dan salam Salawat dan semoga salam surah semoga tercurah selalu kepada tercurah baginda kepada Nabi baginda Muhammad Nabi Muhammad wassalam, wassalam, pada kepada keluarganya, para keluarganya, para sahabatnya, para sahabatnya, tabiin para tabiin dan tabiin kita tabiin dan semua kita selaku semua umatnya. selaku umatnya. Semoga kita Semoga semua kita semua mendapatkan syafaat mendapatkan di yaumil syafaat akhir. di yaumil akhir. Amin ya Allah Amin ya ya rabbal Allah alamin. ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, Yang terhormat, yang mulia yang mulia Rutan Rutan Kecirebonan yang Kecirebonan yang ke-9 ke-9 itu Sultan itu Abdul Ghani Sultan Abdul Ghani Nurtaningrat. Ningrat. Terima kasih atas Terima kasih atas kehadirannya. kehadirannya. Yang terhormat Yang Amerika terhormat M. Saidi, Amerika M. Saidi. yang terhormat Yang narasumber terhormat Ibu narasumber Sonia. Ibu Terima Sonia. kasih Terima atas kasih kehadirannya. atas kehadirannya. Dan tuan-tuan Dan semuanya, tuan-tuan semuanya, alhamdulillah alhamdulillah bisa hadir bisa dalam hadir kajian dalam malam hari kajian ini. malam hari ini. Semoga Semoga kehadiran kita kehadiran semua kita dalam semua dalam malam ini malam ini menjadi menambah ilmu menambah ilmu pengetahuan dan dan pemahaman tentang pemahaman tentang muamalah muamalah yang getang yang kita sedang kita rintis rintis bersama dan bersama kita dan jalan. kita jalan. Baik, sebelum Baik, sebelum masuk ke masuk ke narasumber, narasumber ada ada pengantar atau pengantar atau prakata prakata dari dari Kanjeng Kanjeng Sultan Sultan Abdul Ghani Abdul Ghani Ningrat. Ningrat. Sebentar. Saya minta Amir Jaim Apakah dahulu. udah siap? Amir Jaim dahulu. Mas Indra, punten. Ya, Ya, Amir Jaim dahulu memberikan pengantar untuk menyambut Sultan Abdul Ghani. oh baik. oh baik. Baik, mohon maaf. Baik, mohon maaf. Baik, yang pertama Baik, dari Amir yang Jaim, pertama silakan dari Amir Amir Jaim. Jaim, silakan Amir Jaim. Baik, assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf nanti kalau batuk jadi pertama kami minta ada kehormatan dari kehadiran yang mana mungkin bagi yang mengikuti berapa tahun terakhir sudah hati itu kita mencoba untuk memulai kegiatan sudah vakum sekitar 2 dan kita mendapatkan yang restu dari Sultan Abdul Ghani dengan kita atau otoritasnya dapat kajian
Ini ada peristiwa peristiwa tahu bahwa pada akhirnya bahwa tidak ada undang atau peraturan dalam kegiatan izin untuk itu menjadi seperti kita ketahui dan Tuhan. Hanya kemudian lanjut karena para sultan kita ini taat ya. Sementara yang di Sulu kemudian tidak berlanjut, kita kurang tahu persis perkembangannya bagaimana. Dan karena itu sambutan baik dari Sultan Abdul Ghani dan insya Allah kegiatan di Cirebon itu oleh Wazir Nasional dan berlanjut. Dan ini juga menjadi baru bagi kita. Lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kanjeng Sultan yang telah bersedia untuk menghadiri diskusi kita malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bu Onya yang akan memberikan flashback lah ya tentang bagaimana perjuangan kita di Cirebon ini dengan satu dasar tentu saja adalah historis. Dan yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita tahu di Cirebon ini merupakan satu akar pengembangan Islam yang awal di Nusantara ini sejak abad ke-15 yang dimulai oleh Sultan Syarif Hidayatullah. Nah, inilah yang menjadikan generasi per generasi di Cirebon yang kita tahu meninggalkan 2 wasiat atau 1 wasiat yang isinya 2, yaitu jagalah tajuk dan fakir miskin. Jadi tajuk ini adalah masjid, fakir miskin adalah fakir miskin, yang pas betul dengan misi kita untuk mengembalikan zakat dengan dinar dan dirham itu, sekaligus menegakkan salah satu rukun Islam yaitu zakat dan kembalinya dinar dan dirham. Gitu. Jadi insya Allah nanti Bu Sonya bisa memberikan flashback bagaimana sejak awal tahun 2012 ya kalau tidak salah ya kan, berarti sudah 12 tahun upaya kita untuk menegakkan muamalah itu dan bermula dari Cirebon. Jadi Cirebon ini adalah kunci karena akar historisnya dan akar Islamnya dan akar budayanya bagi kita semua. Saya kira demikian Wazir Indra, Kanjeng Sultan dan Bu Sonya. Silakan untuk kemudian dilanjutkan dengan diskusi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir Jaim telah memberikan pengantar untuk bagi kita semua. Baik, yang selanjutnya dari Wazir Jenderal selaku tuan rumah, silakan Wazir. Alhamdulillah sudah hadir. Wazir Jenderal silakan. Mic-nya dibuka dulu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Amir Zaim Saidi, yang saya hormati Wazir Indra, dan Pak Wazir Nurman, serta para aktivis dinar dirham, dan juga yang saya banggakan pemateri kita hari ini, yaitu teman seirama dalam perjuangan dinar dirham di Cirebon, yang terhormat Ibu Sonia. Ya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya baik
Kanjeng Sultan udah hadir. Kanjeng Sultan udah hadir. Ya, Ya, ya Bu. Nambut baik kehadiran Bu Sonia untuk menyampaikan materinya. Semoga ini bermanfaat dan saya sebagai melihat dedikasi yang luar biasa dari Bu Sonia ya. Oleh karena itu selamat kepada Bu Sonia dan terima kasih, dan kita akan mendengarkan kilas balik perjalanan sejarah perjuangan di Nadirham di Cirebon. Demikian saja Wazir, saya sampaikan apresiasi, dan Kanjeng Sultan sudah hadir tadi mendapat informasi dari Bu Sonia. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wazir Jenderal yang telah menyampaikan kata untuk kita semua. Baik, yang berikutnya pengantar atau prakata dari Kangjeng Sultan Abdul Ghani Nata Diningrat. Kepada beliau saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah sadri wa amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sahabat kami Pak Amir Jaim, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Terus semangat memperjuangkan keberadaan di Nadirham ya. Dan sahabat kami, sahabat saya Pak Jenderal Mas Duki, bagaimana kabarnya? Pak Jenderal. Alhamdulillah baik Sultan. Besok Ya, ada acara Sultan. Sultan. Iya, ya. Ngapunten, besok ada acara di Argasunya. Oh iya, iya. Kajian muamalat dan bagi zakat Sultan. Bagi zakat, iya, iya. Ya, salam buat semua rekan-rekan ya. Dan yang saya hormati penggiat dari Cirebon ini luar biasa, Ibu Sonia ya, pemateri narasumber. Mudah-mudahan semangat, sehat selalu ya, semangat. Amin, amin. Memperjuangkan keberadaan di Nadirham dan juga aktivis support pada Palestina, luar biasa Ibu Sonia. Amin, amin. Nuhun Pak, nuhun. Amal ibadahnya selalu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan penggiat-penggiat yang lainnya mungkin tidak bisa disebut satu persatu ya, salam kenal saya ya dari keluarga Cirebonan. Semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, berkah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini acara padat banget ya tadi ya. Acara ada Zoom meeting dengan kerajaan-kerajaan Nusantara ya. Baru selesai. Terus dilanjut acara kilas apa kan tembak ini Herman ya, sosialisasi ya kenegaraan, kebangsaan, 4 pilar ya. 4 pilar. Dan juga sekarang ada acara kayaknya sudah terlambat ya acara ini, Pak Abdul Jamil diundang nggak Pak Haji Mas Duki? Hari ini juga nih Pak Jenderal sudah ya ke Abdul Jamil yang acara senjata Sultan. Iya, iya. Yang belum ada undangan ini untuk iya Haji Abdul Jamil, kemudian Pak Unin itu diundang untuk acara besok gitu tuh. Oh iya, iya, iya. Iya, sama lurahnya, lurah setempat. Iya, iya. RW juga diundang. Yang mengusulkan menjadi pahlawan dari pesantren Buntet. Oh, Jamil. Di hari-hari sekarang ini jamnya enggak tahu nih, lupa nih.
nanti Nah, kita belum tahu nih ya, Sultan. ya. Kenapa? Ya, kita kembali ke apa sih materi sekarang ini. Kalau kami saya penghantar saja, mungkin nanti kami dari Keraton dengan Ibu Sonia kiranya kilas balik daripada Dina Dirham untuk bisa disampaikan ya sadasarnya ya. Yang jelas kami dari Keraton mengapresiasi ya, kita kalau kilas balik sejarah, betul apa kata Pak Amir Jaim tadi, memang suaranya sekarang udah jelas semua ya. Udah jelas ya. Udah jelas. Ya, kilas balik. Jelas, Sultan, jelas. Bahwa periode-periode awal kita sebelum ada NKRI kan apa sih negara yang nilai-nilai keislamannya diangkat ya. Sejak zaman Syekh Syarif Hidayatullah abad 15-an. Hilang lagi suaranya Kanjeng Sultan. Ya, kenapa? Halo ya. Deketin aja deh saya suaranya. Deket. Halo? Iya. Ya, jelas. Jelas kok Pak Jenal. Kedengaran di kami jelas. Jadi kita kilas balik ya sejarah masa lalu Kanjeng Sunan Gunung Jati yang mana apa sih periode kerajaan yang mendahulukan Islam ya, kegiatan-kegiatan Islam dari Cirebon itu sendiri dan dari Banten, Kesultanan Banten. Kita barusan juga berkomunikasi dengan Kesultanan Banten, ditunjukkan periode koin dinar dirham zaman Sultan Hasanuddin, zaman Sunan Gunung Jati berarti ya. Dan juga sampai ditunjukkan koin 1800-an Kesultanan Banten, itu koin dinar dirham masih ada gitu ya di zaman Belanda ya, di zaman Sultan Koharudin. Artinya Cirebon ya identik dengan juga perjuangan dengan Banten. Penggunaan dinar dirham itu masih terasa ya, sehingga apa salahnya kita mengangkat kembali keberadaan dinar dirham untuk di periode saat sekarang ya, walaupun kita banyak keterbatasan ruang dan gerak ya. Yang jelas upaya-upaya untuk apa sih mensosialisasikan harus selalu ada ya, jangan sampai putus belas sama sekali ya. Seperti kegiatan pasar muamalah walaupun sifatnya terbatas, kita harus tetap selalu diadakan ya, Ibu Sonia ya. Jadi siap Amir ya, Sultan ya. Jadi siap. Ibu Sonia nanti sebagai narasumber untuk menjelaskan perjuangan yang dilakukan di Cirebon ya. Kita mengetahui pada di zaman saat sekarang mulai dikembangkan kembali pada zaman Sultan Sepuh ya, Pangeran Arif Natadiningrat ya. Ya Amir, ya Sultan. Dan juga di periode kita sudah terbentuk juga koin lempengan Kecerbonan. Terima kasih Pak Amir Jaim ya. Sehingga ini nanti akan napak kilas untuk di saat yang akan datang. Artinya apa sih kelangsungan keberadaan koin dinar dirham ini bisa sepanjang masa ya, sepanjang masa berada. Jadi sekali lagi kami mengaturkan terima kasih adanya dialog yang tentunya dapat membawa manfaat ya keberadaan dinar dirham. Teruskan perjuangan ya, sehingga dinar dirham selalu sepanjang masa. Demikian dari sambutan dari kami dari Keraton Kacerbonan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kangjeng Sultan Abdul Ghani Natadiningrat yang telah menyampaikan flashback sepintas. Mungkin nanti lebih detailnya dipaparkan oleh Ibu Sonia. Kita doakan mudah-mudahan Kangjeng Sultan panjang umur,
berkah dan terus bersama di tengah-tengah kita semua. Baik, yang untuk berikutnya merupakan acara puncak yaitu pemaparan dari narasumber dengan tema perjuangan penegakan Bina Dirham di Cirebon. Ini merupakan perjalanan dari awal sampai kini di Cirebon. Baik, untuk Sidi Erlangga tolong siapkan foto-fotonya. Untuk mempersingkat waktu silakan ke Ibu Sonia untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada kajian online yang ke-50 ini. Begitupun salawat salam semoga senantiasa tercerahkan, terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dunia ini. Dan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat yang telah terpilih, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumil akhir, mari kita bersama melantunkan Al-Fatihah untuk mereka. Terima kasih juga atas hadirat Kanjeng Sultan Kacirbonan dan Amir Jaim Saidi dan seluruh tuan-puan dimanapun Anda berada. Akhir tahun 2010 dan awal 2011, saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang memiliki tugas sebagai asisten Sultan Kacirbonan 9, plus berdagang batik. Kegiatan saya dari melayani turis, pindah lagi, Kang. Yang megang gambar siapa? Kang Indra, yang megang gambar siapa? klik aja. Gambar-gambarnya. Nah, itu kegiatan saya seperti itu. Digedein bisa nggak sih? Kegiatan saya dari melayani turis, menemani keluarga Sultan dari acara pernikahan, sunatan, pindah sekolah, pindah kampus, sampai kadang-kadang mewakili Sultan ke acara geser aja. Mas Indra. Klik terus. Masya Allah. Mana sih yang megangnya, Mas Indra? Saya tangan jadi gatal, pengen menggeser-geser lagi. Sabar Bu, ya operatornya lagi. Nah, kok jauh banget loncatnya? Kejauhan itu loncatnya. Nah, ya ini salah satu tugas saya. Terus geser lagi. Ini adalah Ibu Sultan dan keluarga Sultan. Tunggu, stop. Ini Ibu Sultan dan keluarga Pak Sultan yang juga turut saya layani. Terus klik lagi. Ini saya tunggu dulu. Nah, ini adalah keluarga Sultan. Yang pertama itu Sultan Sepuh sisi kanan atas. Sisi kiri itu Sultan, yang kedua Sultan Kanoman. Ini raja dan ratunya. Ini yang sebelahnya ini keluarganya Sultan Kanoman. Ini yang di bawah ini ketika saya mewakili Sultan menghadiri acara Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan di Bandung. Ini Ibu Popon ini yang saya bahas kemarin, Ibu Popon ini yang kanan ini, yang tengah kanan. Nah, ini Ibu Popon. Klik lagi ke bawahnya. Klik lagi satunya. Ini adalah batik-batik yang saya... Ya? Cepopon. Oh, iya, Cepopon benar. Ini yang tadi terus
Ini batik-batik yang saya jual, berbagai macam jenis batik-batik yang saya jual. Lagi ke bawahnya. Ini saya juga sering ikut demo-demo. Kadang demo, ini demo Mesir ya, yang ini demo Mesir ya. Yang di Pak Sultan juga tahu saya ikut demo yang Palestina, ikut demo. Bahkan waktu itu ketemu dengan teman-teman Dinar Dirham juga kumpul di Cirebon di depan balai kota. Lagi ke bawahnya. Nah, ini keluarga Pak Sultan Gani, istrinya dan anak-anaknya. Ini alhamdulillah ketiga anaknya ini dari sekolahnya, dari pindah sekolahnya, saya yang urus semuanya. Ada yang pindah ke SMK, ada yang pindah ke kuliah, ada yang pindah ke kampus. Ini semua saya yang urus. Sampai yang kecilnya masuk pesantren juga saya yang cari pesantrennya. Terus ke bawahnya. Nah, ini dia. Tugas saya itu segitu banyaknya, tapi saya masih bisa, alhamdulillahnya masih bisa untuk yang tadi, ya betul ini. Saya aktif berdagang batik, beruntung Bapak Sultan dan Ibu Sultan mengizinkan saya untuk aktif di pameran-pameran di Cirebon, bahkan di Bandung, untuk memperkenalkan batik, keraton dan keraton Kacirbonan, dan juga Dinar dan Dirham. Berawal dari dagang batik itulah saya mulai mengenal Dinar Dirham. Perkenalan awal dengan Dinar Dirham ini adalah ketika saya pameran di kampus IAIN. Waktu itu saya lewat undangan anak buahnya, anak mahasiswa-mahasiswanya Pak Jenal. Saya masuk dan di pameran itu saya bertemu Amir Jaim Saidi. No, ini kejauhan yang tadi. Ya. Saya bertemu Amir Jaim Saidi. Amir Jaim Saidi waktu mendekati saya dan bertanya, sudah tahu apa itu dirham? Mungkin beliau nggak ingat ya, tapi saya mengingatnya dengan jelas. Itu ucapan pertama beliau sambil memegang koin dirham dan menyuruh saya memegang koin itu. Saya bilang, belum. Dan beliau menjelaskan dengan gamblang tentang dirham. Dan ucapan yang terngiang hingga saat ini yang menjadikan saya samina wa atona adalah koin dirham ini adalah koin semasa Rasulullah masih ada. Dan mendengar bahwa itu adalah koin Rasulullah, maka tanpa basa-basi, tanpa a, i, u, e, o, saya bilang langsung oke. Dan langsung berniat untuk di kemudian hari mengenal Dinar Dirham dengan lebih baik. Dari pameran juga saya mengenal Wajir Zainal Masduki, yang kelak kemudian hari jadi partner kerja saya dan jadi sahabat yang baik. Saya jadi mengenal bagaimana hukumnya menggunakan rupiah, mengenal bagaimana hukumnya menggunakan dirham, dan ketika kenal dekat dengan dirham ini, keinginan saya ini untuk memperkenalkan dirham kepada semua orang, termasuk dengan sultan-sultan di Cirebon yang kebetulan saya, bahasanya saya waktu itu apa ya, saya dekat dengan sultan-sultan di Cirebon itu, dan saya langsung tawarkan ke Amir Jaim, ada niat untuk bawa dirham ini ke keraton enggak? Dan di suatu kesempatan ternyata itu disambut baik oleh Amir Jaim, dan keraton yang dipilih adalah keraton yang tertua, Keraton Kasepuhan. Tadinya aku minta izin dulu ke Amir Jaim untuk memilih keraton yang akan dipilih. Lalu setelah fix dengan Keraton Kasepuhan, saya minta surat dulu ke Amir Jaim untuk izin bertemu dengan Sultan Kasepuhan. Ini ceritanya agak panjang dikit ya. Ceritanya surat sudah dibuat dan dikirim, tapi lama nggak dikunjung dibalas. Surat itu numpuk di tumpukan surat-surat. Saya mikirin lama banget, kenapa? Saking lamanya akhir saya menemui sang adik dari Sultan Sepuh bersama suami di kediaman mereka.
Kebetulan saya kenal dengan adiknya karena saya satu tongkrongan lah bahasanya ya. Setelah sampaikan salam dan berbagi sapa di sela perbincangan, muncullah kata-kata saya kirim surat kok dibiarin gitu aja. Aku ngomong gitu. Kapan kirim suratnya? Kata si adik. Ya udahlah, pokoknya udah lama banget. Si adiknya ketawa. Ya nanti aku sampaikan sama kakak. Jadi rupanya lewat jalur belakang ya. Nggak tunggu lama, pada hari esoknya ternyata ada SMS dari Sultan Sepuh. Bahwa bisa bertemu hari Jumat usai sholat Jumat. Akhirnya penantian yang lama pun berujung dengan pertemuan. Kita bertemu juga dengan Pak Sultan Sepuh. Jreng. Itu pertemuan pembuka ya. Masih ada waktu lain ketika Amir Jaim dan Sultan bertemu. Tak sembarangan meluncurkan koin, Sultan Sepuh juga mengumpulkan para ulama di wilayah 3 Cirebon guna membahas fatwa ulama untuk penggunaan mata uang dinar dan dirham. Jadi coba klik link sesudahnya, Mas Sapi yang megang Mas Erlangga. Nah ini ada Amir Jaim, sebelahnya Sultan Sepuh, sebelahnya ulama-ulama ya. Ada saya juga di situ. Link sesudahnya. Erlangga, ya ini ketika diskusi ya. Jadi ada banyak suara yang menyampaikan alhamdulillahnya rata-rata tidak berkeberatan dengan adanya dinar dirham ini. Waktu itu Pak Jenal nggak bisa hadir ya waktu itu. Link sebelahnya. Nah ini setelah acara ulama-ulama itu saya diundang lagi oleh Sultan Sepuh. Beliau mengeluarkan dirham dan mengundang para awak media. Jadi awak media dan saya di situ itu kelihatan kan ada saya lagi diwawancarain oleh awak media yang berdiri pakai baju coklat saya. Ya itu betul. Lain itu dengan awak media yang sebelahnya ini saya meeting dengan Sultan lagi untuk acara apa ya saya lupa ya itu. Jadi setelah acara fatwa ulama itu ada pertemuan lagi dengan beliau. Jadi ada yang saya ingat dengan awak media, artinya saya lupa dengan siapa itu. Link sudahnya. Ya, ini ceritanya waktu itu ada siapa Mas Indra, Pak Jenal, siapa Pak Jenal? Saya lupa ini. Mengeluarkan 30.000 keping alat tukar berbahan dasar dinar dan dirham yang berlogo Kesultanan Kasepuhan. Ini lalu ada seminar lagi ada seminar lagi dan ini hasil seminar yang dikeluarkan Keraton Kasepuhan. Saya baca ya, kemudian saya simpan filenya, tapi nggak ada di media di situ. Keputusan pencetakan dinar, emas, dan dirham perak oleh Sultan Gunung Jati adalah sebagai pernyataan kedaulatan Kesultanan Islam Cirebon dan lepas dari kerajaan Pajajaran yang Hindu. Sunan Gunung Jati yang menerapkan penarikan zakat dengan tegas dan mewariskan pesan yang sangat penting kepada putra wayah anak turun, yakni ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ini maknanya aku titipkan sholat dan zakat, yaitu masjid dan dinar dirham. Sehingga dinar dirham ini diluncurkan sebagai bentuk instrumen untuk mengangkat derajat dan meningkatkan kemakmuran fakir miskin. Ini kalau nggak salah diadakannya di IN Syekh Nurjati 15 Maret. Coba klik lagi linknya. Nah, ini dia ada dinar emas Sultan Sepuh, ada dirham di bawahnya yang 2 koin, 2 dirham main, ada dirham juga yang sebelahnya.
Nah, ini kata-kata dari Sultan Sepuh 30 November 2013 ya. Ini zakat. Sebelahnya jadi setelah zakat juga ada gelar cipta seni Keraton Nusantara. Itu yang mengadakan Kesultanan Kasepuhan yang hadir 20 kesultanan. Dan semuanya memamerkan benda-benda pusaka. Sementara Kesultanan Kasepuhan Cirebon itu diantara mengeluarkan dinar dirham sebagai salah satu koin yang diakui oleh Kasepuhan saat itu, dan juga ada beberapa koin lama. Tapi saya nggak punya file fotonya ya, sayang sekali. Berikutnya. Ini ini berarti yang 2012 ya. Bagikan zakat dalam bentuk koin. Jadi dulu itu masih 67.000 ya tahun 2012. Dirhamnya 1 dirham 67.000. Menurut Sultan sebentar dulu ya, yang tadi dulu. Menurut Sultan Sepuh, penggunaan dinar dirham di lingkungan keraton berawal saat Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana itu adalah anaknya Prabu Siliwangi, anak sulungnya Prabu Siliwangi. Saat Pangeran Cakrabuana bersama adiknya, adik keduanya. Kalau yang ketiga Kiai Santang ya, Nyimas Rara Santang pergi menunaikan ibadah haji. Ini menurut Sultan Sepuh loh ya. Ketika berada di Mekah, keduanya bertemu dengan patih utusan Sultan Mesir. Sang patih pun meminang Nyimas Rara Santang untuk Sultan Maulana Syarif Abdullah. Selepas berhaji, Pangeran Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang dibawa ke Mesir. Nyimas pun membina rumah tangga dengan Sultan Mesir hingga akhirnya lahir bayi laki-laki bernama Syarif Hidayatullah. Setelah dewasa, Syarif Hidayatullah hijrah ke tanah Jawa dan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sementara itu, ketika Pangeran Cakrabuana meninggalkan Mesir, ia dibekali sebesar 1.000 dirham. 1.000 dirham perak oleh Sultan Mesir. Bisa jadi ini koin dirham yang pertama kali masuk ke Jawa. Ini kata Sultan Sepuh. Bukti tertulis lainnya yang disampaikan saat seminar adalah yang dikutip dari naskah Martasinga. Ini naskah Martasinga itu udah tua banget ya, warnanya juga saya lihat sendiri coklat gitu. Terbitan 25 halaman 140 yang menceritakan keputusan Sunan untuk membayarkan diat. Diat itu denda ya, sebagai pengganti hukuman mati atas putranya Pangeran Jayakelana yang dianggap lalai atas tugas yang diberikannya. Semula hukuman yang dijatuhkannya adalah hukuman mati, tetapi atas permintaan para ulama dan wali, hukumannya diganti dengan diat dinar emas sebanyak berat badan Pangeran Jayakelana. Ini ada di naskah Martasinga. Saya nggak punya bukunya ya. ada di Keraton Kasepuhan. Ini tulisannya. Marak betok naiki dinar ingkang kira iku ing timbangane sikalana busing timbang nuli pada duman maring sakabeh ika fakir miskin aja ana ingkang kaliwat sawiji nuli si iku kalana buangen maring gon kang sepi ya anang segara lering. Artinya, coba keluarkan uang dinar dan timbanglah seberat badan Jayakelana. Bila mana sudah kau timbang, jangan ada fakir miskin yang tertinggal satupun. Dan si Kalana buanglah ke tempat yang jauh di laut utara. Itu yang tertulis di naskah Martasinga. Dari bukti tersebut kita tahu bahwa masyarakat Cirebon telah menggunakan dinar emas baik untuk keperluan muamalah sehari-hari maupun untuk penetapan hukuman dan diat yang dibayarkan oleh pelaku. Dan kemakmuran Cirebon juga tergambar dari jumlah dinar yang dibagikan kepada fakir miskin, yaitu seberat badan orang dewasa mungkin sekitar 70 kilo. Orang dewasa 70 kilo kurang lebih, ini ceritanya ya menurut mereka ya. Maka setidaknya sekitar 16.500 dinar. Tang berikutnya, Tang. Nah ini FHP ya, FHP di Keraton Kasepuhan.
banyak yang datang. Itu yang di atas saya dengan Pak Sultan yang di atas. Berikutnya. Nah, ini ada apa? Ada Sultan Abdul Ghani di bawah. Yang di bawah, yang pakai baju coklat. Iya, baju coklat betul itu. Di bawahnya lagi? Bawahnya lagi? Oh, ini di acara lagi di Kesepuhan, tapi saya lupa ini acara kapan ya. Ini teh. Tapi itu suami dengan istrinya hilang. Ya itu. Pak Jenal, siapa Pak Jenal? Pak Jenal, ada nggak Pak Jenal? Nggak tahu di siapa ini ya. Itu istrinya siapa tuh Pak Jenal, lupa siapa tuh, lupa ya. Lupa saya juga nih. Ya, malu udah tua ya Pak ya. Berikutnya lagi. Ini ada Amir Jaim datang ke acara muamalah itu, pedagangnya banyak sekali, ya Allah. Itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, itu banyak sekali, dan dari kita juga banyak sekali ya Pak Jenal ya. Betul. Ya, berikutnya. Nah, oke, sampai di sini ceritanya. Waktu itu saya sebenarnya aktif di Masjid At-Taqwa. Seperti kata Pak Sultan tadi, saya sibuk demo Palestina dari dulu, sibuk demo-demo. Terus saya juga ikut komunitas Muslim di Kota Cirebon. Itu yang suka, terkadang yang peristiwa yang terakhir itu saya belain belain Muslim yang menikah sama kan belain Muslim yang nikah sama mualaf, tapi mualaf itu ternyata membunuh bapaknya dan dirinya pakai apa gitu. Seperti itulah. Saya dekat sama anak buahnya orang Takwa, itu yang baju coklat, sebelahnya sisi yang paling kiri baju coklat Erlangga. Halo, yang pegang gambar siapa? Ya, itu yang paling itu, iya. Sama banyak lagi itu Nabali yang tanda tangan, itu juga rekan dekat saya. Pakai baju putih, yang tanda tangan sebelah kiri, sisi kiri. Ya, itu yang tanda tangan, ya itu. Jadi saya dekat dengan beliau berdua di Masjid At-Taqwa, saya dekat sekali dengan mereka. Saya melakukan pendekatan, akhirnya ternyata bisa menciptakan pasar di tengah kota di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa itu masjid besar ya, kalau kalian tahu ya. Di Kota Cirebon itu Masjid At-Taqwa itu masjid terbesar di Kota Cirebon. Akhirnya berhasil dibuat dan ditangani dengan Wazir Jenal di samping saya di situ, baju hijau. Ini dihadiri juga oleh teman-teman Nina Dirham di bawahnya itu ya. Ada yang cewek, sebelah kanan lagi pindah paling kanan, yang kanan. Ya, itu ada cowok-cowoknya juga yang hadir. Jadi itu kedekatan kita lah dengan Masjid At-Taqwa. Selanjutnya. Nah, ini dengan kegiatan di pasar di Masjid At-Taqwa ya, ada Amir Jaim datang di situ. Dia berinteraksi dengan para pedagang-pedagang. Luar biasa itu. Ada cewek, ada cowok, ceweknya banyak sekali itu. Ya, Masya Allah. Ya, berikutnya. Nah, ini ada bapak-bapak TNI juga. Saya iseng ngiderin form tentang Nina Dirham ke mereka, saya kasihin ke mereka, saya fotokopi karena kehabisan waktu itu ya. Jadi TNI juga nggak masalah, nggak ini apa nggak gitu. nggak ada yang salah lah. Lalu berikutnya, nah ini masih
Jadi acara di Masjid At-Taqwa Cirebon itu acara yang rutin dilakukan setiap Jumat siang. Habis, jadi kalau kita bahasanya kita ngadang orang yang bubaran sholat Jumat, kita ngadang di situ. Jadi fotonya banyak ya karena rutin dijalankan terus menerus. Berikutnya. Nah, ini karena sholat Jumat dilakukan oleh para cowok, jadi cewek-ceweknya yang berfoto. Ini cewek-cewek yang dagang lu, masya Allah banyaknya, masya Allah. Oke, lanjut berikutnya. Nah, jadi saya juga terus bergerak ya. Setiap ada pameran saya nggak pernah lupa bawa Dina Dirham. Setiap ada pameran saya nggak luput bawa logo Dina Dirham, Dina Dirham. Itu ada pameran batik, saya ikutan pameran di situ. Saya tulis Dina Dirham, muamalah sambil bersiar, masya Allah. Lanjut berikutnya. Ini, oh ya, saya juga ikutan dagang zaman dulu itu. Untuk di kota yang dagang bukunya Amir Zaim Saidi cuma saya doang. Itu ada dinar emas, euforia emas, ada wakaf, pokoknya ada banyak buku tentang dirham di situ ya. Terus nggak cuma di Cirebon, di Bandung sekalipun saya ikut. Jadi kalau Bandung ada kegiatan di Bandung, saya bawa ransel yang gede, saya isi batik-batik, pokoknya ransel gede aja. Terus saya berangkat ke Bandung. Coba berikutnya. Oh, ini waktu, jadi di Bandung itu ada UMKM yang diadakan koperasi. 1 minggu di Bandung, saya izin ke Keraton Kacirebonan, dapat izin dari Keraton Kacirebonan. Makanya belakangnya latarnya ada Keraton Kacirebonan. 1 minggu di Bandung, saya juga bawa batik-batik saya. Juga nggak lupa bawa Dina Dirham, dan ini banner Dina Dirham juga nggak lupa saya bawa. Dan sebelahnya ada Amir Jaim, nengok saya ceritanya itu dia. Masya Allah. Berikutnya. Mas Erlangga, iya. Jadi itu saya mengenalkan Dina Dirham ke siapa aja ya. Ini ke tetangga-tetangga, ke yang dagang, ke satpam juga ada yang beli nih. Ini ada satpam di situ yang bawa, yaitu itu ada 2 sebelahnya teman-temannya, yaitu masya Allah, satpam ada yang beli dirham ke saya, masya Allah. Berikutnya. Nah, ini saya ikut pameran juga yang diadakan pemerintah, perpustakaan gue lah. Saya dagang batik, dan nggak lupa itu yang di meja oren ada kertas coklat. Mas Erlangga, itu kertas coklat yang coklat. Nah, itu tumpukan dulu tuh saya punya brosur Dina Dirham itu. 1 tumpuk itu saya punya di situ. Itu Sultan Sepuh nggak ada di Cirebon, nggak lupa nengokin saya juga di situ di Cirebon. Berikutnya. Nah, ini anak-anak SD ya. Itu saya baju coklat sebelah baju batik. Nah, itu saya ya, yang buku kertas yang dibawa anak-anak, kertas coklat. Iya, itu kertas dari saya ya. Saya ngasih gantungan kecil ke anak-anak SD itu. Kalau yang nilainya bagus saya kasih koin setengah dirham ke mereka gitu. Nah, itu yang bawah kiri pojok. Nah, itu ibu-ibu, bapak-bapak dari perpustakaan yang mengenal Dina Dirham. Waktu itu saya ngasih koin 1 dirham dan 2 dirham ke mereka, ke bapak-bapak dari ibu di situ ya. Berikutnya. Nah, jadi saya memperkenalkan Dina Dirham itu nggak cuma untuk kaum musliman aja ya. Saya juga memperkenalkan untuk yang non muslim nggak saya kenalin gitu. Saya kasih pertanyaan-pertanyaan ya itu kasih pertanyaan-pertanyaan Dina Dirham, terus mereka ngisi. Masya Allah, luar biasa ya di Cirebon ya. Luar biasa banget itu, masya Allah.
Berikutnya. Oh ya, ini saya juga ada hubungan dengan pengusaha Surabraja. Waktu itu sudah Surabraja berzikir, pengusaha Surabraja hendak mengasih hadiah ke Sultan Sepuh dengan berupa dirham. Tapi itu buat DP buat itu DP umrah kalau nggak salah. Ditabungin juga ada. Di tabungannya ada, ngasih dirhamnya juga ada gitu. Pertama itu saya kasih ke Sultan, itu gambar saya itu yang pertama baju putih saya. Yang bawahnya itu pemimpin Surabraja itu. Ya, pemimpin Surabraja ke Sultan Arif ya itu. Oke, berikutnya. Jadi saya mengenalkan dirham ke siapa aja, ke semua orang yang saya kenal. Bahkan saya di Narjam ini juga saya ini teman baik saya waktu di Narjam dulu. Pak Jenal masih ingat nggak Pak Jenal? Pak Jenal? Nggak ada ya? Masih ingat nggak Pak itu Bapak siapa Pak? Hah? Ya, siapa itu ya? Saya juga lupa nih Pak. Ya udah gitu ya udah. Oke. Itu di bawahnya suami saya juga ikut itu ya, ikut berinteraksi lah dengan. Jadi di tengah kota itu kita juga bahkan punya tempat loh tengah kota untuk nongkrong. Jadi dirham itu sudah hadir di tengah kota. Jadi kita udah kayak hadir ke kota yang benar-benar dirham gitu. Jadi kita pengen nongkrong makan minuman tengah kota ada, bisa menggunakan dirham. Coba berikutnya. Nah itu, lihat tuh, ini teman saya juga cewek ini. Bayar pakai dirham, coba Masya Allah, lihat tuh. Itu makanan yang mereka beli di bawahnya itu, iya makanan yang mereka beli di bawahnya. Tuh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini, Masya Allah, saya kangen banget masa ini ya. Masya Allah. Berikutnya. Nah ini dengan para tokoh budaya dan ada wali kota di tengah bawah. Yang megang gambar siapa ya? Ya itu. Nah itu wali kota Subardi, Dr. Rodi Subardi itu. Jadi saya juga mengenalkan dirham ke dia. Ya itu, saya kenalkan dirham ke dia. Kemudian nanggapnya serius. Cuman waktu belum ada kesempatan saya menemui dia ya, Masya Allah lupa saya. Belum ada kesempatan menemui wali kota, Masya Allah. Nah yang di depan itu depan atas juga itu tokoh budaya. Yang kanan atas, paling kanan. Nah itu Mas Nurman Holis kenal kali ya Mas Nurman? Mas Nurman, Kang? Nurman Holis ada nggak Nurman Holis? Ya. Iya kenal ya Mas Nurman. Siapa itu Mas? Yang mana ya? Oh ya lu. Yang baju biru kanan atas. Yang megang gambar kasih kode. Nah itu. Oh ya. Itu. Ada ya. Siapa? Berapa tuh ya? Siapa Mas? Hah? Oh, Pak. Hah? Mas Opa. Almarhum ya? Mas Opan itu betul. Almarhum ya. Betul. Almarhum ya. Iya. Kalau yang sebelahnya mungkin nggak kenal yang ini. Ya, jadi di Narjam itu alhamdulillah ya teman saya banyak sekali dari seniman, tokoh budayawan, para sultan, kaum politisi ini ada kaum politisi juga Pak Subardi. Bahkan waktu itu ceritanya saya didatangi oleh kelompok dari partai A, tetangga saya itu menyanggupi untuk semua biaya yang dikeluarkan dari kantong saya sepenuhnya. Asal Ibu O-nya mau jadi anggota dewan di Kota Cirebon.
saya sih udah oke. Tapi suami saya waktu itu menolak karena kamu boleh dagang ke mana aja, mau ke Bandung, ke Jogja, ke Jakarta, kemana aja bebas. Tapi jangan sampai jadi anggota dewan. Jadi saya samina wa atuna sama suami ya. Jadi saya oke, saya tidak jadi anggota dewan. Padahal teman saya doa sangat banyak sekali, dari seniman juga banyak sekali, dari seniman tari, seniman teater, tokoh budayawan juga saya diakui budayawan, masya Allah, diakui oleh para sultan, masya Allah. Tapi ya karena suami melarang ya saya tidak jadi. Saya juga rajin berdagang di pasar-pasar di luar kota, Bandung, Jakarta bisa dibilang paling sering. Dulu aku ke Jogja kalau nggak salah 2 kali ya Pak Jenal ya. Ke Jogja sama Pak Jenal 2 kali kalau nggak salah. Dan ke Depok juga sama Pak Jenal. Ya Pak Jenal? Pak Jenal nggak ada juga ya? Ya, ke Depok juga sama Pak Jenal pernah ya, dengan suami saya juga tapinya. Pernah dulu. Iya, waktu dulu. Saya juga pernah ke Singapura. Kalau ke Malaysia Pak Jenal yang berangkat ya Pak Jenal ya? Ya, 2011. Iya. Ya. Coba berikutnya. Ini teman saya bawa logo dirham. Berikutnya. Nah, ini dengan teman-teman di Bandung ini. Ini teman-teman di Bandung, sayangnya mereka sudah hengkang bahasanya ya. Berikutnya. Ya, ini juga dengan teman-teman di Bandung. Tuh saya pakai baju coklat, di bawah belakangnya suami saya. Ya, itu betul. Berikutnya. Nah, ini waktu itu dengan teman-teman Dina Dirham dari Bekasi, juga ada yang dari Jakarta. Kita ikut buka di tangan di atas itu loh. Tangan di atas itu kita buka stand di situ. Semua bebas pakai dinar dirham, boleh dipakai. Masya Allah luar biasa. Berikutnya. Nah, ini ada ketua Abot Cirebon yang bawah. Ini sampai masih eksis pemilik dan ini ya. Masih eksis hingga detik ini. Terus ada ketua rumah sakit Permata di Jalan Tuparev yang sisi kanan paling kanan. Nah, itu dokter ya. Itu dokter terkenal itu. Saya lupa namanya siapa ya, Pak? Siapa, Pak? Lupa, kenal nggak, Pak? Pak Jenal. Ya itu Dokter Asep. Dokter siapa? As'ad. Oh iya. Ya. Betul. Itu dia pemilik rumah sakit Permata di Jalan Tuparev. Rumah sakit Permata itu rumah sakit besar ya. Besar banget rumah sakitnya. Dan mereka sudah oke dengan dinar dirham. Waktu itu mereka sudah oke. Berikutnya. Nah, ini saya dengan vokalis Fadli ikut mempromokan dinar dirham. Ya, waktu itu ada Fadli datang. Saya lupa info dari siapa ya. Terus saya datengin, terus samperin, kenal dinar dirham nggak? Oh, kenal, kok dia beliau. Terus ngobrol-ngobrol dengan dia, terus kita promokan. Jadi dia ikut foto bareng, masya Allah. Berikutnya. Nah, ini waktu di Singapura. Ini dengan teman-teman di Singapura ini. Masya Allah. Banyak ya yang dinar dirham di ini ya. Banyak sekali, masya Allah. Berikutnya. Nah, itu ada Bu Dokter ya, kalau nggak salah ya. Bu Dokter siapa tuh? Yang kelihatan tuh yang intinya. Sama ada Amir Rizal. Kelihatan nggak yang pegang itu gambar? Sisi kiri. Nah, itu Amir Rizal. Dokter sebelah sisi maju lagi, pakai kacamata kirinya itu Dokter Agustin kalau nggak salah ya. Ya, itu Dokter Agustin.
di sini dari teman-teman Wakala Jakarta, Bandung, dan ada saya di Cirebon. Coba saya yang mana? Coba baju hitam sisi kanan. Sisi kanan, ya itu saya. Oke. Berikutnya, ini luar biasa ya. Ini adalah kali pertama Sultan Abdul Ghani mengenal koin dinar dirham di Cirebon. Dia waktu itu cuma menghadiri acara dinar dirham di Cirebon ya, diundang oleh Sultan Sepuh. Dia datang, dia ketemu saya, mana sih koin ini kayak gimana, kata dia. Ini saya kasih tahu kayaknya seperti ini. Masya Allah. Dia kelihatan tertarik waktu itu. Saya bilang gampang bisa di belakang layar saya bisa main sama beliau. Terus dia beli sih beberapa koin sih waktu itu kalau nggak salah ya. Berikutnya, ya ini ya. Jadi setelah hasil dari Singapura itu, saya dan Pak Jena kebetulan satu pada titik ingin fokus ke duniawinya masing-masing. Masya Allah. Pak Jena waktu itu ingin fokus pada S2-nya. Dan saya fokus pada pekerjaan saya yang lagi banyak menyita waktu. Saya waktu lagi sering keluar Jawa, ke Batam, ke Sulawesi, ke Kalimantan, nemenin Pak Sultan kemana-mana. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus mengikhlaskan salah satu tugas mulia. Saya itu luar biasa capeknya, Bandung, Jakarta, Jogja, terus kayak ngider. Jadi kayaknya tenaga saya capek banget gitu. Sampai boro-boro mikirin dinar dirham, mikirin diri sendiri agar untuk sehat aja, waktu itu susah banget, saking sibuknya. Akhirnya setelah anak didik udah mulai pada tumbuh, menurut saya dan Pak Jenal, begitu ya Pak Jenal ya? Anak didik udah mulai pada tumbuh ya Pak Jenal? Ya, betul. Terus juga kita tinggalkan dengan pasar-pasar yang masih hidup, ya Pak Jana? Ya. Jadi pasar di Masjid At-Taqwa masih hidup. Jadi kita link yang tengah kota di negara itu masih hidup. Jadi masih ada semua itu. Kita pergi untuk mengurus duniawi, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Untuk mengurus duniawi. Terus kita sama-sama tidak pernah berjumpa lagi dengan masing-masing ya Pak Jenal, sibuk dengan dunia masing-masing. Masya Allah, luar biasa. Lama akhirnya kami hilang dari dunia dinar dan dirham, hingga kita nggak tahu apa-apa yang terjadi di dinar dirham, kita nggak tahu ya Pak Jenal. Masya Allah, sebenarnya saya malu Pak Jenal juga malu ya Pak Jenal. Sampai pada titik ada yang hampa pada diri saya. Ada yang hampa. Persis kemudian mungkin kontak batin dengan Pak Jenal. Pak Jenal menghubungi saya dan kebetulan saya juga ingin bertemu dengan beliau. Masya Allah. Akhirnya kami bertemu di kantin dekat rumah saya. Kayak lagu ya Pak. Bertemu di kantin. Tengah perbincangan itu saya dan Pak Jenal ngobrol berdua. Lalu Pak Jenal menghubungi Amir Jaim, menyatakan ingin mulai lagi mendirikan dinar dirham di kota Cirebon. Lalu Amir Jaim mengingatkan untuk menghubungi Bu Onya katanya. Lalu Pak Jenalnya mesem-mesem, ya Bu Onya sedang bersama saya, dia ada di depan saya, kata Pak Jenal. Masya Allah. Lalu kita sama-sama mesem ya Pak ya, dan terus strategi pun mulai dijalankan. Pertama adalah mengumpulkan orang-orang yang tertarik dengan dirham. Ini buat siapapun yang ingin mendirikan dinar dirham dari awal. Pertama adalah kumpulkan teman-teman yang sepemikiran dahulu. Lalu ini tanpa ada pungutan apapun ya, atau imbalan apapun. Waktu itu Pak Jenal berkorban bagiin kopi HNI ya Pak. Ya kan?
Ya. Bagian kopi HNI itu pengorbanan Pak Jenal, dan ada kue-kue lah sedikit gitu. Kita hanya mau ngobrol santai waktu itu, hanya itu. Pak Jenal membuka dan menyampaikan pandangan-pandangannya. Dilanjutkan saya juga menyampaikan pandangan-pandangan saya. Dan seluruh yang hadir saat itu pun, kalau nggak salah sih ada Abdul Khalid, ya, ada Mas Angga, Mas Jaka Lelana, ada di sini hadir semua, Mas Jaka Lelana, Mas Abdul Khalid juga hadir, masya Allah, makasih ya Mas Jaka dan Mas Abdul Khalid udah hadir. Jadi seluruh yang hadir di situ menyampaikan pandangan-pandangan mereka. Jadi kita nggak gue nih yang masih ngomong, gue nggak. Jadi waktu itu semua menyampaikan pandangan-pandangannya. Akhirnya dibuat kesepakatan kita akan mengadakan PM pertama. Waktu itu di SD Al-Wasiyah ya Pak ya. Yang masih yang masih di pelosok lah tapi kita tetap semangat loh. Biarpun pelosok, masya Allah itu luar biasa pelosoknya, ya kan Pak. Tapi kita tetap semangat, itu hebat sekali anak-anak Cirebon itu luar biasa, masya Allah. Terus kita juga mengadakan PM di kota ya Pak, di acara Car Free Day ya kan. Jam 6 pagi kita harus sudah siap. Di sini susah Pak ngobrolin jam segitu Pak. Saya udah ngasih tahu pagi susah datangnya. Pas saya ngadang Car Free Day gitu, kagak ada yang nongol jam segitu mah Pak. Padahal jam 6 pagi itu dari Kuningan, Ega ya yang siang dikit ya. Ipin dari mana-mana, masya Allah. Tetap berjalan meski ada yang sedikit kesiangan. Tapi waktu ketika daerah lain terkena imbas dengan ditangkapnya Amir Jaim, kita enggak. Kita masih bisa tetap terus maju. Ya nggak Pak Jenal? Betul. No. Nanti jangan naik dulu, tunggu dulu. Ya. Jadi ketika yang lain Jogja ditangkap, yang lain ditangkap, kita enggak. Alhamdulillah, kayaknya kita enggak kepikiran soal polisi, jadi polisi enggak mikirin kita. Jadi kita berhenti karena tak ada yang supply jaket lagi ya Pak ya. Jadi setelah Amir Jaim keluar dari penjara, itu alhamdulillah sekali, alhamdulillah banget. Kita ini Cirebon lah yang pertama kali mengadakan PM. Itu kayaknya kita udah nunggu kapan kita bisa PM ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa banget. Jadi begitu bisa ngadain PM, pada kita tuh maju aja, nggak ngindarin apapun, pokoknya kita maju aja, terus maju. Lalu ketika saya ngobrol dengan Amir Jaim, saya pernah nawarin ke Amir Jaim, Amir, kita mau ngadain keraton Kasultanan nggak? Amir Jaim, nggak usah lah, karena pikirnya Amir Jaim keraton Kasepuhan lah gitu. Oh nggak usah, Kasepuhan lagi rungsing, kata Amir Jaim ya, lagi rungsing urusannya. Urusan apa ya waktu itu? Kalau itu penolakan Sultan. Jadi orang-orang yang datang yang beranggapan sebagai keturunan Syarif Hidayatullah maju, aku nih harus jadi Sultan Sepuh, lah bahasanya ya. Tapi Sultan Kacirbunan saja menganggap orang sudah dilantik satu, dan dilantiknya juga oleh banyak orang saksinya, gitu kan. Dan tidak ada keputusan yang aneh-aneh dari diangkatnya Sultan Sepuh itu. Artinya nggak ada yang korupsi bahasanya gitu kan di pengangkatan Sultan itu. Jadi baik-baik saja.
kalau yang ngaku juga buktinya bagaimana, dia dari mana ngaku dia dari itu, kan mau dites DNA juga susah, tes DNA dia sama siapa gitu kan. Karena nggak digubris itulah sama keraton Kasepuan dan keraton-keraton lainnya yang ada di Cirebon, akhirnya yang sibuk rungsingin Sultan Sepuh itu akhirnya diam. Terus ketika saya nawarin lagi ke Amir Jaim, halo ini mana gambarnya? Saya menawarkan lagi ke Amir Jaim, akhirnya Amir Jaim menyampaikan ingin membuat koin Kesultanan Kacirbonan. Itu koin Kesultanan Kacirbonan itu yang dipegang oleh, maksudnya keraton yang dipegang oleh saya ya. Mas Indra, mana gambarnya Mas Indra? Ya sepertinya gangguan sebentar, Bu. Oh ya. Hingga akhirnya Amir Jaim menyampaikan ingin membuat koin Kesultanan Kacirbonan. Saya tertarik dan langsung bilang ya, meski saya nggak tahu ya nanti apa jawaban Pak Sultan Kacirbonan ya, saya belum tahu. Dan lalu saya mulai melakukan aksi pada Pak Sultan. Dikit-dikit tentang dinner dirham. Lagi kerja nyelipin saya tentang dinner dirham. Pokoknya segala sesuatu lagi ngapain saya cerita tentang dinner dirham. Jadi biar sultannya melek. Saya cerita dirham lagi, dirham lagi. Hingga lalu akhirnya Amir Jaim menulis surat untuk Pak Sultan. Saya dan Pak Jenal mengantarkan langsung ke Amir Jaim. Mengantarkan langsung ke Pak Sultan. Disambut baik oleh Pak Sultan, tapi sambut baiknya karena tata krama ya. Masa tamu nggak disambut baik? Lalu Sultan menyampaikan ke Amir Jaim begini, akan berikan dulu dengan keluarga besarnya. Esoknya Sultan bilang istrinya kurang setuju karena sang istri dekat sekali dengan istri Direktur BI di Cirebon. Saya pusing itu. Terus adiknya yang ketua pengacara, adiknya itu ketua pengacara, juga menolak dengan alasan tidak ada kekuatan hukumnya tentang dirham ini. Aku guna-gulana dong. Jadi aku sampaikan ke Amir Jaim dan beliau mengirimkan bukti-bukti kebebasan beliau. Saya ganti HP jadi hilang Amir Jaim filenya. Bukti-bukti itu langsung saya kirimkan ke Pak Sultan. Terus aku kirimkan nilai dirham saat itu. Terus aku kirimkan file dari Mahfud MD. Meskipun saya nggak terlalu suka sama Mahfud MD ya, tapi karena sudah mendukung DND ya tetap saya kirimkan. Terus saya mensupport Selenggani tentang dirham, hingga akhirnya Selenggani bilang, oke, bagi saya pribadi sih itu sungguh melegakan ya. Ini peluncuran koin yang digambar ini, peluncuran koin dirham. Ya itu digambar itu peluncuran koin dirham. Kalau nggak salah ada Mbak Dina yang hadir ya, Mas Yudi, Pak Jain, Mas Agus, Mas Maulana, Mas Yasir, Mas Habsi. Kalau yang ada namanya ada merasa hadir tapi nggak saya ingat, ketikin ya. Saya hadir gitu. Geser lagi kanan. Ya itu tentang Mahfud MD ya. Ini kalau bagi saya poin ini sebenarnya menentukan buat Sultan Abdul Ghani bilang oke. Karena waktu Mahfud MD paling ngetop lah bahasanya ya. Setelah ngomong ini dia ibaratnya terbuka batinnya, langsung bilang oke. Jadi ini
file yang paling penting buat saya. Berikutnya. Ini koin dirham Karaton Kacirbonan. Saya nggak punya yang bagus ya. Malum saya itu dari dulu saya sama Pak Jaim itu sama. Jadi kalau ada koin-koin bagus di mata saya, jadi ya kita anggap koin seperti biasa ya Pak Jenal. Pak Jenal hilang dia. Berikutnya. Betul. Iya betul. Itu koin 1 dirham dan koin sam dari Sultan Abdul Ghani. Iya itu. Ya demikian kisah perjuangan saya menegakkan ini dalam kota Cirebon. Manusiawi ya. Nah itu koinnya bagus-bagus ya. Bagus-bagus banget. Terus kasepuan yang di atas, Kacirbonan yang di kiri. Ya Masya Allah luar biasa. Manusia banget jika saya sama Pak Jenal kadang gebu-gebu. Tapi kadang mengendor. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas hadirnya Pak Jenal. Kami di Cirebon ini saling mensupport, saling menguatkan, saling mendoakan, Masya Allah. Terima kasih juga untuk Amir Jaim Saidi yang sudah mendukung saya dari belakang. Memberikan kekuatan ketika saya ragu-ragu dan lelah hadapi Sultan Ghani. Beliau menguatkan dari WA dan kadang apapun kalau saya susah. Semoga ada hikmah ya yang didapat dari kisah saya ini ya, yang bisa memotivasi saya kita semua bahwa nggak ada yang kalah dalam berjuang. Ketika menemui surat di pojokan meja yang nggak tersentuh oleh Sultan Sepuh, saya nggak menyerah, terus berupaya. Ketika hadapi Sultan Ghani yang ragu untuk menerima dinar dirham, yang ragu menandatangani perjanjian, saya nggak menyerah. Terus mensupport beliau terus menerus. Alhamdulillah akhirnya ada juga dinar dirham dari kesultanan yang ada dari kota Wali. Ini kan kota Wali ya, kota Cirebon. Setiap hal baik membutuhkan waktu dan proses yang tidak sebentar. Setiap hal yang baik, dia pasti membutuhkan proses yang lebih lama dibandingkan yang lain. Yang baik dan bagus tidak datang secara instan. Dia datang berbagai proses yang sangat panjang. Inilah yang saya alami ketika menjalankan dinar dirham. Nggak ada kata susah atau sulit bagi saya. Jadi kalau misalnya, sulit ya, saya dulu nggak bilang sulit. Amir Jain juga nggak bilang sulit. Pak Jena juga nggak bilang sulit. Cuma kita anggap itu adalah proses. Saya dulu pernah datang membagikan dinar dirham di belakang komplek IAIN ya Pak Jenal ya. Ya betul. Dengan mahasiswa waktu itu Pak Jenal nggak jadi pergi, akhirnya saya bawa mobilnya Pak Jenal sendiri. Bawa sendiri mobil Pak Jenal dengan mahasiswa di mobil itu ya Pak Jenal. Betul. Ya. Ya itu bayangkan harusnya kalau jadi saya sulit dong saya dulu Bapak, masa saya pergi sendiri sih bagian ini kok jauh-jauh ke ini. Mungkin bisa gitu ya. Tapi saya nggak pernah ngeluh gitu. Ya oke. Kita berangkat sendiri. Jadi saya dengan anak-anak mahasiswa bagikan sembako itu ke belakang. Masya Allah. Karena nggak ada kata susah atau sulit bagi saya. Karena saya anggap itu adalah proses. Manusia di mata Allah bisa dinilai dari proses atau ikhtiar. Masalah akhir hanyalah Allah semata. Demikian dari saya. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.